wa yassir li amri wa datang lisani qawli radina billahi wa bil islam dina wa muhammadin nabiyyi wa rasul rabbi zidna wa rasulna wa amin. Sebelumnya Ibu akan aksen dulu ya. Yang tidak hadir hari ini siapa aja ya? Siapa lagi? Keterangannya sakit. Iya, Bu. Baik anak-anakku, sebelumnya Ibu mau tanya dulu di pembelajaran kita minggu lalu itu ada yang ingat? Pembelajaran kita minggu lalu itu tentang apa ya? Tentang apa? Menghibur apa? Itu tentang bagaimana cara menguburkan dan mensolatkan mayit. Salah sebenarnya. Iya, kok mau angkat tangan kok ada yang jawab. Baik anak-anakku, masih ada yang ingat nggak pembelajaran kita minggu lalu? Saya, Bu. Oke, apa pembelajaran kita minggu lalu? Pada pembelajaran minggu lalu dijelaskan tentang tata cara mensolatkan dan memandikan jenazah. Nah, pada pembelajaran itu ketika mensolatkan jenazahnya itu harus disesuaikan doanya. Jenazah perempuan harus disesuaikan doanya. Begitupun dengan jenazah laki-laki. Begitupun ketika membaca doa pada takbir ketiga dan keempat. Kalau jenazahnya laki-laki, maka doanya adalah Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi'u wa'fu anhu. Dan jika jenazahnya perempuan, maka doanya adalah Allahumma ighfir laha warhamha wa'afi'a wa'fu anha. Begitupun doa di takbir keempat menyesuaikan. Oke, makasih. Coba kita kasih. Baik anak-anakku, untuk materi hari ini adalah tentang ziarah kubur dan takziah. Baik, berikut ini Ibu akan tayangkan video tentang bagaimana cara berziarah dan takziah. Silahkan disimak videonya sampai terakhir dan kalian harus mencatat apa hikmah dari video tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di minggu lalu kita bahas tentang mensolatkan jenazah dan menguburkan jenazah, pada kesempatan kali ini kita belajar tentang takziah dan ziarah kubur. Pengertian takziah secara bahasa arti kata takziah adalah bentuk masdar dari azzayu azzi yang artinya menyabarkan, menghibur dan menawarkan kesedihan serta memerintahkannya untuk bersabar. Dalam arti berduka cita atau berbelasungkawa atas musibah yang menimpa. Dalam konteks muamalah Islam, takziah adalah mendatangi keluarga orang yang meninggal dunia dengan maksud menyabarkannya dengan ungkapan-ungkapan yang dapat menenangkan perasaan dan menghilangkan kesedihan. Hukum takziah adalah sunnah. Dalam hadis Nabi dijelaskan bahwa tidak seorang mukmin yang melakukan takziah atas musibah yang menimpa saudaranya kecuali Allah akan memakaikan untuknya permata kemuliaan pada hari kiamat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Tujuan takziah adalah memberikan bantuan moral dan material untuk mengurangi kesulitan dan kesedihan bagi ahli keluarga yang ditinggalkan, menemani, ikut bersimpati dan berempati,
memberi juga hiburan dan nasihat agar ahli keluarga yang ditinggalkan menerima musibah ini dengan sabar dan tabah. Mendoakan yang meninggal agar diampuni segala hilaf dan salah, dilimpahkan segala rahmat, mendapatkan nikmat kubur, dan diteguhkan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat munkar dan nakir, serta segala cita dan harapan yang lainnya. Menjadikan sebagai ibrah, pelajaran bersama, muhasabah diri, introspeksi diri, bahwa setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Adab bertakziah, menyampaikan doa untuk kebaikan dan ampunan terhadap orang yang meninggal, serta kesabaran bagi orang yang ditinggal. Hindarilah pembicaraan yang menambah sedih keluarga yang ditimpa musibah. Yang ketiga, hindarilah canda tawa apalagi sampai terbahak-bahak. Yang keempat, usahakan turut menyalati mayat dan turut mengantarkan ke pemakaman sampai selesai penguburan. Yang terakhir adalah membuatkan makanan bagi keluarga yang ditimpa musibah. Demikian diperintahkan Rasulullah SAW kepada keluarga sewaktu keluarga Ja'far ditimpa kematian. Hadis riwayat 5 ahli hadis kecuali Sahih. Ziarah kubur. Ziarah artinya berkunjung, kubur artinya kuburan. Jadi ziarah kubur artinya berkunjung ke kuburan. Melalui kegiatan ini, setiap muslim dapat mengunjungi kuburan ahli kuburnya atau kubur kaum muslim dengan tujuan dapat melihat, membersihkan kuburan dan mendoakan ahli kubur. Hukum ziarah kubur. Dalam hadis Rasulullah SAW yang artinya, aku pernah melarang kalian ziarah kubur. Sekarang lakukanlah, karena ia bisa melembutkan hati, meneteskan air mata, mengingat tentang akhirat, dan jangan berkata jorok. Hadis riwayat Al-Hakim. Adab ziarah kubur. Ketika mau berziarah, niatkan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tunduk hati dan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, sesampai di pintu kuburan, ucapkan salam seperti dicontohkan dalam hadisnya, yang artinya selamat sejahtera wahai kaum muslimin dan muslimat yang ada di kubur. Kami insya Allah akan menyusul kamu. Kami memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga kamu dan kami mendapatkan pembersihan dari dosa dan keselamatan. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, tidak banyak bicara mengenai urusan dunia di atas kuburan. Yang keempat adalah berdoa untuk ampunan dan kesejahteraan si mayat di alam barzah dan akhirat kelak. Yang kelima adalah diusahakan tidak berjalan melangkahi kuburan atau menduduki nisan. Hikmah ziarah kubur. Yang pertama adalah mengingat kematian. Yang kedua, dapat bersikap zuhud, menjauhkan diri dari sifat keduniawian. Yang ketiga, selalu ingin berbuat baik sebagai bekal kelak di alam kubur dan hari akhir. Yang keempat, mendoakan si mayit yang muslim agar diampuni dosanya dan diberi kesejahteraan di akhirat. Demikian sumber belajar kita tentang ziarah kubur dan takziah. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Baik anak-anakku, setelah menonton video yang tadi, maka sekarang ibu akan menyampaikan suatu permasalahan. Bagaimana ketika seseorang itu berziarah ke kubur, dia mendatangi mungkin kubur seorang alim atau orang yang dianggap punya keramat itu, dia datangi kuburannya, kemudian dia berziarah kubur itu tidak sesuai dengan syariat Islam. Bagaimana tanggapan kalian tentang permasalahan yang ibu sampaikan? Sekarang ibu akan bagi 3 kelompok. 3 kelompok bisa pakai kelompok yang sebelumnya ya, bisa dipakai kelompok yang sebelumnya. Kalian masing-masing kelompok, kalian mencari permasalahan, mencari solusi permasalahan yang ibu sudah sampaikan tadi. Boleh ke perpustakaan, ibu kasih kesempatan 15 menit yang mau ke perpustakaan, atau boleh buka laptop atau HP untuk mencari literasi atau sumber yang terkait tentang permasalahan yang disampaikan tadi. Jadi masing-masing kelompok ibu persilakan. Baik anak-anakku, selanjutnya adalah kelompok 2. Untuk kelompok 2 yang mewakili kelompok 2, ibu persilakan untuk tampil ke depan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Di sini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi tentang tata cara ziarah kubur. Permasalahan di sini adalah apakah ziarah kubur dengan mendatangi kuburan yang dianggap wali atau orang-orang yang memiliki karamat sudah sesuai dengan syariat Islam? Menurut permasalahan tadi, solusi dari atas masalah tersebut sebenarnya dari niatnya. Niat ziarah kubur itu hanya dengan niat untuk mendoakan si mayit di alam kubur agar dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada maksud atau tujuan lain ketika kita berziarah ke kubur. Karena pada zaman Rasulullah dulu, melalui hadis an Abdillah Buraidah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini nahaytukum an ziyadatul quburi fazuruha. Dari Abdullah bin Buraidah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dahulu aku pernah melarang kalian berziarah ke kubur, maka sekarang berziarahlah kalian ke kubur. Hadis riwayat An-Nasa'i. Nah, karena kepentingan praktek tersebut, maka Rasulullah dulu itu sedikit khawatir karena banyaknya para orang-orang di situ meratapi kesedihan si mayit, meratapi pada saat kubur, hingga melakukan hal yang menyimpang, yaitu dengan menyekutukan Allah. Nah, karena kecenderungan tersebut, nah akhirnya Rasulullah pun memberikan melalui hadis tadi boleh berziarah dengan ke kubur, karena tadi dengan tujuan tadi, yaitu untuk mengingat kematian, untuk bersikap zuhud, yaitu menjauhkan dari semua sifat duniawi, dan juga selalu ingin berbuat baik. Itu saja dari kelompok kami, kelompok 2. Baik, terima kasih. Cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Mungkin ada yang ingin bertanya mengenai seputar materi yang kita sampaikan. Ya, silakan Astri. Apa hukumnya membawa bunga atau air ke kuburan? Kalau hukumnya membawa bunga atau kembang ke kuburan, itu kita lihat dulu dari kisah Rasulullah SAW. Pada satu dahulu beliau sedang berjalan-jalan di kuburan. Nah, pada saat masuk ke kuburan itu beliau mendengar suara mayat sedang menangis. Nah, pada saat itulah Rasulullah pun berinisiatif untuk membawa pelepah kurma dan lalu menancapkannya di kuburan tersebut. Nah, dari kisah Rasulullah ini sudah dapat dipastikan, nah boleh hukumnya membawa kembang atau air, tujuan untuk sebenarnya mendoakan si mayat itu, tidak ada maksud atau tujuan yang lainnya.
Mungkin ada lagi yang ditanyakan? Apa hukumnya membaca Al-Quran di atas makam atau kuburan? Kalau menurut syariat Islam itu membaca Al-Quran lebih baiknya dilakukan di rumah-rumah ibadah atau masjid atau musola ataupun rumah. Kalau di kuburan itu sebenarnya tidak diperbolehkan ya. Nah, sebaiknya di kuburan itu lebih afdolnya itu untuk membaca doa saja, mengirimkan doa si mayit supaya si mayit ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan selamat dari siksa kubur. Yang terakhir ada yang ingin menanyakan sesuatu lagi? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah presentasi dari kelompok 3. Untuk kelompok 3, Ibu persilakan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang apakah ziarah kubur dengan mendatangi kuburan yang dianggap wali atau orang-orang yang memiliki karomah sudah sesuai dengan syariat Islam. Sesuai hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, aku pernah melarang kalian berziarah kubur, maka sekarang berziarahlah kalian kubur. Hadis riwayat Nasai. Niat ziarah kubur hanya dengan niat untuk mendoakan mayit di alam kubur agar dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun hikmat ziarah, yang pertama mengingat kematian, yang kedua bersifat berbuat atau menjauhi dari sifat duniawi, yang ketiga selalu ingin berbuat baik karena kepentingan praktik tersebut cenderung menyingkirkan tingkah dari Islam kewajiban mempunyai keimanan orang yang berziarah. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku, dari diskusi tadi intinya adalah bahwa tujuan ziarah kubur adalah untuk mengingat kematian. Yang kedua adalah dengan ziarah kubur itu bisa menghindarkan kita dari sifat zuhud yang terlalu cinta kepada dunia. Yang ketiga adalah tujuan ziarah kubur adalah untuk mendoakan si mayit atau ahli kubur. Baik anak-anakku, untuk pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang tabligh, saling menasihati dalam Islam, yaitu dakwah, khutbah, dan tabligh. Sekian untuk pembelajaran kita hari ini. Ibu tutup dengan mengajak kalian bersama-sama baca doa kifaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa untuk selalu ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.